Ya, apa ya? Halo guys, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya di channel Bagong Nekat Klaten. Kali ini saya lagi bersama si Rehan dan mau menceritakan semua pengalaman atau kita sharing pengalaman berdua, oke? Jangan lupa sebelum lanjut ke channel Bagong Nekat Official, kalian klik subscribe dan like, komen, dan di share ke teman-teman Anda. Oke, selamat sore Rehan. Selamat sore Bagong, ketemu lagi kita akhirnya ya kan. Kita bertemu lagi. Gimana kabar? Alhamdulillah sedikit kurang baik ya kan untuk saat ini. Nah, kenapa? Ya banyak beberapa hal yang bisa diceritakan dan ada juga yang nggak bisa diceritakan gitulah. Namanya juga kehidupan kan, pasti ada aja masalah gitu. Tapi sebetulnya kamu kerjanya apa ya? Biasa aku mah kerja kayak wira swasta aja sih. Swasta. Ya sembarang apa dikerjain gitu aja. Salah satunya? Mungkin salah satunya nggak usah disebutin juga ya kalau masalah itu. Kalau masalah itu nggak usah disebutin juga ya teman-teman, karena kan apa, itu juga kan mungkin ada sisi positifnya juga, ada sisi negatifnya juga gitu lah, privasi bagi kita gitu. Boleh disebutin nggak sisi negatif sama positif ya? Sisi negatifnya itu nggak baik buat kalian semua. Mungkin Gak gitu ya ya. guys, Tapi kita itu sisi baiknya juga karena apa gini ya, mungkin kita bisa ngelakuin hal-hal yang beda gitu. Bedanya karena apa, kita punya ciri khas yang beda dari orang lain gitu loh, punya prinsip lain gitu. Mungkin gimana ya, susah juga sih untuk menceritakan hal-hal yang terlalu sensitif buat para penggemar Bagong ya kan. Bagong siapa? Bagong Nekat ya kan gitu. Jadi kan mungkin ada kalangan gini, ada sebagian kalangan orang bisa menerima, ada sebagian juga tidak bisa menerima gitu. Jadi alangkah baiknya ceritanya besok-besok aja. Sekarang cerita yang slow-slow yang bisa bikin kalian semua terhibur kan. Ada yang mau dipertanyakan lagi? Kamu aslinya mana ya? Aku aslinya Magelang. Asli Magelang. Jogja udah lama? Di Jogja udah sekitar berapa ya, mungkin 5 tahun lah gitu. Berarti masuk Jogja sekitar 2017 2018 lah ya? Iya, mungkin 2017 itu udah mulai merintis karir gitu loh. Memang dulu pas pertama kali kerja masuk di Jogja, tujuan utamanya kerja di apa? Dulu aku pernah masuk di salah satu mall Jogja, yaitu Lipo Plaza ya kan. Untuk sekitar 2 tahunan aku kerja di sana. Dan dulu itu aku bener-bener kayak apa ya, prihatin banget, bener-bener awal mula aku ke Jogja itu. Dulu aku kan ikut temanku kan, ada 2 lah temanku gitu. Jadi aku tuh nebeng sama mereka berdua gitu. Berjalannya waktu kok aku merasa kayak nggak enak gitu, numpang terus mungkin sementara 1-2 bulan gitu. Dan aku memutuskan untuk tinggal sendiri sambil kerja di itu Lipo Plaza ya kan. Dan untuk sampai sekarang mungkin stylenya udah nggak ada karena udah tutup ya kan, bangkrut mungkin ya kan. Selama 2 tahun itu banyak sekali pengalaman aku bersama teman-temanku itu, bener-bener. Dan yang nggak habis pikirkan gini ya, aku kan ada teman 3 di situ. Aku berteman banget sama 3 orang di situ, berteman kental erat gitu. Dan akhirnya aku ditinggalkan salah satu dari temanku itu gitu. Entah mungkin dia banyak pikiran, banyak beban, terlalu kerjanya terlalu keras gitu ya kan, kurang istirahat, jadi dia pergi duluan gitu. Ada lagi? Pergi kemana? Pergi dari dunia ini ya guys. Oh iya, pokoknya sedih banget deh ceritanya gitu. Kalau sekarang aktivitas sekarang apa
Ya aktivitas sekarang ini kayak gini lah, kerja, main, nonton gitu. Mungkin untuk menghibur hatiku yang galau. cerita cerita lebay ya guys. Galau. Kalau boleh tahu, dengar-dengar, ya mungkin nggak. Dengar apa? Jadi saya tuh dengar-dengar teman-teman, Rehan itu kerjane dia itu apa ya? Kerja malam lah. Bisa dibilang dia itu kerja malam. Ini hanya untuk apa ya? Untuk yang udah 18 tahun ke atas aja lah. Untuk yang di usia gitu bisa dibilang plus, bener gak sih? Benar sekali mungkin ya. Apa itu? Pijat. Gimana nyeritainnya juga susah ya kan, mungkin karena apa ya. Sebelumnya saya tuh kepengen apa, sebelum lanjut aku tuh kepengen ngerti pengalaman pertama kenapa kamu itu bisa masuk di dunia malam gitu. Mungkin pertama Awal mulanya masuk tuh karena satu pergaulan ya kan. Mm-mm. Karena di Jogja ini kan pergaulan itu kalau kita nggak bisa milih pergaulan, kita bisa salah, kayak salah masuk dunia gitu. Bukan dunia goib ya guys, bukan. Jadi kayak istimewanya berlebihan ya. Ya bener gitu, kayak imajinasi kita itu terlalu tinggi gitu loh. Angan-angan kita itu terlalu tinggi, jadi kita memaksakan kehendak yang tidak diperbolehkan, tapi kita tetap nekat untuk menjalani semua itu. Paham gak sih? Gitu. Jadi emang bener sih salah ya kan, emang kayak gitu kan salah, tapi kan namanya juga kita di Jogja hidup perlu uang ya kan. Bener. Kita perlu bayar kos, bayar ini, bayar itu. Jadi mau nggak mau kita tetap harus menjalankan semua itu. Begitu. Jadi pengalaman pertama kali yang kamu masuk di dunia malam itu pengalaman apa yang kamu dapat? Awal mula tuh aku nggak ada kepikiran sampai situ, nggak ada kepikiran mau masuk sampai dunia situ, nggak ada. Tapi cuman aku tuh sama temenku kayak dikasih tahu video lah apalah gitu ya kan, mungkin kamu mau nggak sih kayak gini gitu. Terus apa sih ini gitu, aku juga tadinya nggak tahu, aku nggak terlalu paham dengan kayak gitu, hal-hal kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu aku selalu dikirimin, kamu nggak sih kayak gini, untuk lumayan gitu. Lama-lama kok aku mikir gitu, aku nyoba ya gitu. Jadi di pikiran aku tuh kayak aku nyoba ya kalau lumayan gitu. Dan mungkin seiringnya berjalan waktu, mungkin setahun gimana ya ngomongnya itu gimana sih, dari hal-hal itu aku memikirkan untuk gimana sih caranya aku untuk bayar ini bayar itu supaya semuanya tercukupi. Dan akhirnya aku masuk ke dunia kayak gitu. Oh, jadi memang dari awal masuk kamu itu udah bisa dibilang kayak open BO ya? Mungkin kayak gitu. Oh, gitu. Terus apa? Open BO anjing. Oke, terus lanjut. Jadi kayak apa ya? Bukan open BO sih guys. Bukan open BO. Jadi cuma kayak apa ya? Mungkin cuma nemenin klien ya kan, nemenin klien mungkin ya. Dari visit luar kota, antar kota gitu kayak aja. Dia itu bisa dibilang lebih ke nemenin kayak makan malam, kayak sekali. Apa ya, makan malam, dinner, jalan-jalan gitu. Jadi nemenin jalan, ngasih tahu mana sih yang bagus di Jogja ini. Jadi kita itu ibarat itu kayak apa ya namanya sih, mungkin kalau di pemandu wisata mungkin ya kan, lebih kayak gitulah gitu. Mungkin lebih kalau dalam bahasa enaknya kayak gitu, tapi ini kan beda karena ini dunia agak asusila lah ya. Istimewa Jogja. Nah, bener gitu. Jadi terus selama kamu nemenin dinner, nemenin main, berapa sih yang kamu dapatkan itu?
Kalau kayak gitu tuh tergantung kayak kontraknya kita mau berapa hari gitu. Jadi kan orang visit itu ibarat kata dari Bandung, dari Surabaya, Iya. dari Jakarta. Itu tuh di sini kayak nanti mau seminggu atau 3 hari. Jadi tergantung sananya mau minta berapa hari gitu. Jadi kita tidak bisa target harus segini-segini enggak gitu. Jadi kita harus menyesuaikan kliennya mau berapa hari, berapa jam gitu aja. Oh gitu. Boleh dikasih tahu nggak sih berapa honor yang kamu dapat, eh, rata-rata kamu itu nemeninnya satu malam atau satu satu kali 24 jam lah ya? Mungkin kalau yang 1 kali 24 jam itu ada sekilasnya kan ada 1 2 orang ya kan. Tapi lebih kebanyakan tuh kayak nyomenin cuma 3 jam 4 jam gitu aja. Kalau selebihnya itu nggak terlalu banget segitu 24 jam nggak terlalu gitu. Oh jadi kayak apa ya, part time ya? Ya bener kayak part time gitu aja. Jadi kayak kita mengutamakan waktu gitu. Jadi profesionalnya kerja itu dari jam 1 nanti kalau dia meeting jam 2 ya kita nemenin sampai jam 2 gitu. Jadi kak kita cuma nemenin hangout dia aja mau kemana gitu, menikmatin apa gitu aja. Kalau mau tambah jam juga boleh, kalau enggak juga boleh gitu aja. Oh berarti sebelum kita apa jalan, kita itu udah ada perjanjian di berapa jam gitu ya? Gitu. Jadi kayak udah ada ibarat kata kalau eh, bahasa enaknya kan ada email masuk gitu, Iya. udah ada pemberitahuan gitu ya kan. Untuk klien hari ini berapa jam ketemu di sini di hotel ini gitu aja. Jadi kita udah nggak memikirkan tempat ya guys. Jadi udah semua udah diatur. Jadi kita tinggal berjalan Terima aja kasih gitu. aja nemenin jalan ya. Ya. Udah berapa lama temenin kayak begitu? Mungkin sekitar 4 tahunan deh kayaknya ada. 4 tahun, kurang lebih 4 tahun ya. Iya. Apa yang kamu dapat? Kan itu hasilnya juga lumayan lah ya, bisa dibilang gede. Setiap hari kamu nemenin? Enggak setiap hari juga karena kan aku lebih mentingin kesehatanku juga ya kan. Jadi mungkin kadang aku ngambilnya seminggu 2 kali gitu. Kadang kalau lagi pepet banget ya 3 kali 4 kali boleh lah gitu. Tapi kalau aku ngambil full seminggu harus 7 kali 7 hari itu aku nggak bisa. Gitu. Karena aku juga punya kegiatan sendiri yang aku punya privasi gitu kan, aku juga butuh menenangkan diri di rumah gitu aja. Nggak bisa kalau harus part time setiap hari gitu nggak bisa. Dalam seminggu rata-rata kamu dapat penghasilan dari apa? Nemenin orang. Jadi tamumu itu bisa dibilang dari luar kota ya? Ya. Luar kota. Penghasilan 1 minggu itu berapa? Kalau penghasilan sih nggak bisa ditentukan kan ya. Yang penting mah aku nggak mau ngomongin kalau penghasilan segini-segini, aku nggak mau ngomongin ya guys. Yang penting kan kita bersyukur aja jadinya cukup gitu aja. Ya cukup gitu aja. Cukup buat bayar kontrakan. Iya benar, cukup bayar kontrakan, makan gitu aja udah ya kan. Lumayan ya. Ya kalau dihitung-hitung juga lumayan gitu, tergantung kitanya aja pinter-pinternya kita gimana gitu. Yang pernah dapat ini nggak kayak tips bonus dari tamunya itu nggak? Maaf ya aku nggak ngambil gitu, aku cuma ngambil dari mami. bercanda kalau bukan gini, kalau masalah tip atau nggak tip, kalau kita udah dapat perjanjian segini gitu kan, mungkin kalau yang dapat tip itu mungkin dari kalau dapat tip itu gimana ya, karena kita kan udah target kita kan udah tinggi gitu ya kan, ibarat kata kan honornya juga udah agak lumayan. Jadi kalau kita mau nerima tip itu kalau ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya udah kita syukur udah ada itu aja. Kayak bonus ya. Karena bonus gitu. Rata-rata yang kamu tamu-tamu yang datang, yang ngajakin kamu itu seusia sama kamu atau lebih di atas? Rata-rata sih untuk saat ini kan lebih di atasku juga ya kan, mungkin udah lebih dewasa, lebih gitu. Tapi kalau yang lebih kayak mungkin istilah kayak udah tua banget gitu kan, kita nggak ngambil ya kan channel yang kayak gitu. Jadi kita cuma ngambilnya di bawah rata-rata aja gitu, standar gitu. Tahu standar nggak?
itu nggak tua banget nggak muda banget gitu. Kenapa? Berarti kamu kayak apa ya? Bisa dibilang milih-milih. Bukan milih-milih sih, karena kan kita udah tinggal terima aja gitu. Jadi kan dari sananya udah ada targetnya ini gitu. Jadi kita tidak bisa menentukan orangnya harus bagaimana, orangnya harus kayak gimana, nggak bisa. Oh. Selama 4 tahun kamu Rehan, yang kamu dapat dari pengalaman kamu itu, penghasilan kan sudah lumayan gede. Udah bisa beli apa aja? Beli apa ya? Rumah kek, motor, atau bahkan mobil ya guys. Seperti gajinya kan lumayan. Belum sih, kalau untuk itu aku belum dapat, cuma aku udah kayak bantu buat rumah gitu. Kamu kan udah pernah datang ke rumahku yang bawah gitu, aku mungkin udah bantu sebagian di sana gitu. Itu kalau untuk semuanya yang lain mungkin dalam kayak kendaraan kayak apa gitu, mungkin dari orang tua dulu. Untuk selebihnya kita tabung dulu aja ya guys. Selebihnya karena pengalaman kita masa depannya kita masih panjang ya, gitu ya kan. Tapi aku ada pengalaman buruk gitu loh. Pengalaman buruk yang kamu dapat selama 4 tahun ini? Aku pernah sekali pengalaman buruk ya kan. Sampai kayak tanganku tergilir kayak kemarin gitu. Bener-bener kayak nggak tahu ya kenapa gitu, tanganku sampai tergilir, lenganku tergilir gitu, nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena terlalu mungkin salah gerak atau mungkin salah apa gitulah, nggak tahu ya kan, sampai tanganku bener-bener tergilir. 4 hari aku bener-bener udah kayak nggak bisa gerak tangannya ini, udah aku sampai bawa ke tukang urat lah, sampai puskesmas lah, berobat lah ini itu, dan akhirnya sampai 5 hari bisa sembuh kembali gitu. Itu bener-bener pengalaman yang sangat mungkin dibilang agak ekstrim ya kan. Dan kamu tahu nggak, saat kejadian itu aku tuh masih sempat-sempatnya aku nongkrong pulang dari situ. Aku masih sempat-sempatnya nongkrong sampai jam 4 pagi. Karena udah ada janjian dulu. Karena itu udah ada janjian. Tanganku juga belum terasa banget gitu. Masih kayak nyeri-nyeri biasa gitu, namanya tergilir ya kan. Kalau kan nggak mungkin langsung sakit gitu, nggak. Jadi kayak sampai jam 4-an pagi aku pulang lah, baru tuh paginya bener-bener tanganku udah nggak bisa gerak. Itu kok bisa terkilir? Itu kena apa? Ya kenapa? Ganjel. Bukan ganjel juga gitu. Aku juga nggak terlalu plego ya sekali masalah kayak gitu ya. Karena apa? Kita kan cuma ibarat kata jadi pelayan lah istilah ya kan, pelayan ya kan. Jadi kita cuma nurutin gini apa mau dia, ya udah kita turutin. Entah kenapa nggak tahu sampai tangannya benar-benar sakit gitu. Jadi begitu keluar hotel ya guys, aku begitu keluar hotel tahu-tahu tanganku udah sakit, kayak nyeri, ini pegel atau kenapa ya gitu. Cuma nyeri doang, tapi belum merasa sakit belum gitu. Paling di GI gue ganjel ya. tek ganjel ya kan guys. Berarti sebulan ada kalau 1 juta mungkin bisa lebih ya penghasilan kamu untuk ketemuan sama klien atau sekali ngambil gitu. Sekali pertemuan. Satu bulannya itu. Kalau sebulan ada 5 juta, 6 juta. Kalau sebulan kalau kita rutin terus lebih ya. Lebih dari 10 juta. Dari 10 ya gitu. Lumayan loh, gede loh. Lumayan, alhamdulillah. Bayangin aja guys, 4 tahun loh dia kerja ini gitu. Ketemu klien, kerja kayak gitu udah lumayan lama juga ya kan gitu. Dan aku juga ada bisnis juga guys ya kan. Aku juga suka membukakan duit ya. Tapi untuk sekarang teman-teman yang mau pinjam duit sama dia bisa banget ya. Bisa banget. Syaratnya apa? Syaratnya cuma mungkin foto KTP ya kan, ada surat yang digadaikan atau apa gitu ya kan, kendaraan yang mungkin
sertifikat apa bisa gitu aja. Tapi untuk saat ini kan gimana ya, dalam keuangan kan masih krisis ya kan. Jadi untuk beberapa klien itu ada yang susah bayarnya, ada yang nggak bayar juga sampai benar-benar bunganya numpuk, mereka nggak bayar gitu. Jadi aku pun juga bingung gitu. Bingungnya kan apa? Bodohnya aku tuh dulu gini guys, aku nggak pernah minta dan kayak hitam di atas putih itu nggak ada. Jadi aku cuma nggak minta KTP, nggak minta apa, nggak minta surat ini surat itu, nggak ada gitu. Jadi aku cuma ngasih aja bunganya segini gitu aja. Awal-awal sebulan, 2 bulan, 3 bulan mereka lancar bayar bunganya. Jadi kalau mau pinjam ke aku tuh gini guys, nggak harus nutup bulan ini, enggak gitu. Seandainya kamu pinjam 1 juta, kalau kamu bulan ini nggak mau bayar, kamu tinggal bayar bunganya aja gitu, sekian persen gitu aja gitu. Berapa persen? Kalau untuk sekarang 30 ya mas, 30 sampai 25 boleh gitu. Kan tergantung besar kecilnya gitu. Kita juga bisa mencairkan dana besar ya kan guys, asal ada surat-surat resminya, ada surat yang mau digadainya standar dengan yang kalian mau pinjam gitu aja udah. Nah, kali ini pernah nggak kamu itu ngelayanin klien atau tamu Ya. cuman kayak apa nggak dibayar gitu? Oh bukan nggak dibayar guys, cuman gini, aku pernah satu hari 3 kali orang, 3 pertemuan orang. Jadi aku tuh kayak terlalu padat ya kan. Jadi kan klien tuh bilangnya gini, oh aku bayarnya DP dulu ya gitu. DP yang satu tuh DP dulu, mereka baru DP kayak 1.200.000 gitu Iya, ya kan. Jadi kayak mereka tuh masih kurang gitu. Kan mereka ngambilnya 2 jam, 3 jam lah gitu lupa aku ya kan. Terus dia tuh bilangnya nanti sisanya aku transfer gitu. Aku juga iya aja ya guys, karena kan itu klien, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Dan aku tungguin itu, aku sampai lihat apa m-bankingku tuh nggak ada pemberitahuan masuk atau nggak masuk, sampai sekarang kliennya juga hilang, nggak tahu kemana. Terus Ya. kan apa kamu kan dapat klien itu kan dari mami ya? Terus maminya gimana? Jadi kalau kayak gitu itu cuma gini guys, cuma 1 kali panggilan, nggak bisa berulang kali. Mungkin ada yang berulang kali, kalau yang dari visit luar kota kan nggak bisa. Nggak bisa juga, kita nggak tahu dia tempat tinggalnya di mana, daerah mana, kita nggak tahu kan. Ibaratnya uang 1,5 juta, 2 juta ngapain sih ya guys kita kayak gitu gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu aja. Tapi kan kalau biasanya kalau dapet tamu dari kayak mami ya, Ya. itu kan sebelum dia berjalan sama kamu, Heeh. dia kan udah ada perjanjian. Heeh. Terus kayak apa? Emang nggak ini kok? Kayak ninggalin identitas atau ngasih apa ya? Kayak jaminan gitu enggak? Ya. Kalau kayak gitu kan identitas kita privasi ya guys. Jadi kayak kita cuma nerima kliennya aja gitu. Cuma berarti kayak kita ketemu di hotel mana gitu, hotel ini, hotel itu, ya udah kita tinggal berangkat aja gitu. Kan kalau kayak gitu bisa jadi maminya juga yang kena. Kenapa kamu nggak minta sama mami? Enggak juga, karena kita gini guys, udah resikonya udah kita tanggung masing-masing gitu. Oh, sebelumnya jadi kita itu sudah ada tahu perjanjian gitu. resikonya ya. Resikonya kayak gitu. Tapi nggak banyak juga kok guys yang kayak gitu, cuma mungkin kalau aku sih pernah ngalamin cuma sekali aja kayak gitu, nggak lunas, bener-bener nggak lunas gitu, cuma sekali gitu. Ya kan. Kamu berapa ini sih? Berapa saudara? Aku 2 saudara. Berdua. Orang tua tahu kamu kerjanya di Jogja apa begini? Kalau untuk saat ini nggak tahu. Terus kalau dia nanti ada tetangga, ada saudara, kakak ya? Ya. Nonton apa video ini, terus dia tahu gimana? Mungkin aku akan jawab gini. Biarkanlah waktu yang menjawabnya, kayak gitu aja udah. Karena apa? Seiringnya waktu pasti semua itu akan tahu gitu. Akan tahu baik buruknya kita gitu. Aku cuma mikir satu gini, yang penting hal apapun aku nggak merepotkan mereka semua gitu. Dan aku berusaha sendiri, benar-benar aku berjuang sendiri, mencari, ibarat kata mencari uang sendiri, mencari kebahagiaan sendiri gitu aja.
alasan apa yang akan kamu sampaikan jika nanti suatu saat ada tetangga atau keluarga melihat video ini, terus dia tanya, Rehan, kenapa kamu kerja begini 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 gitu? Mungkin belum terfikirkan sih sampai saat ini. Hal-hal Untuk yang sementara belum ada juga. penyesalan nggak kamu masuk di dunia malam kayak gini? Gimana ya? Atau masih dibawa happy aja? Kalau aku sih kayak gini masih di bawah rata-rata ya kan, karena aku bilang nakal, aku juga belum nakal banget. Jadi aku tuh masih standar gitu. Ibarat kata nakalnya orang tuh kayak gimana sih, porsinya gimana itu tergantung kita menjalani semua itu gitu. Kan ada yang bilang nakal itu kayak gini, ibarat kata mabuk nakal lah, keluar malam nakal lah. Tidak semua itu tuh bisa dibilang nakal, tidak gitu. Tergantung sikap kita kepada orang-orang di sekeliling kita, mau baik mau buruk gitu aja. Karena kalau dipikir kayak secara logika ya, kehidupan di kampung sama di kota itu kan beda. Jadi di kampung itu seandainya kita bilang kerjanya kita kerja malam, dia itu kan mikirnya udah kemana-mana. Benar sekali. Iya kan? Iya benar. Terus kalau untuk ngasih penjelasan di kampung itu kan lumayan susah. Kayak gini, aku juga pernah banget kayak gini di kampung juga kayak gini. Ditanyain kamu tuh kerjanya apa sih, kok bisa kayak punya ini punya itu gitu kan, bukannya maksudnya punya ini punya itu gimana, kayak bisa beli ini bisa beli itu gitu kan, kayak hidupnya enak gitu kan, padahal kan mereka nggak tahu apa yang kita kerjakan ya kan, betapa sulitnya kita bergulat di dunia kayak gitu tuh nggak mudah gitu aja. Kan apa, kadang kita juga pernah sakit gitu. Iya. Kadang kan nggak cuma sakit luar aja, nggak sakit dalam juga, sakit luar dalam lah ibarat kata. Kalau apalagi dengar omongan tetangga ya benar. Mungkin kalau mereka mah ngomongnya cuma ngomong aja, nggak mikirin perasaan orang gimana tuh nggak pernah mikirin gitu. Jadi kalau untuk saat ini sih aku cuma buat have fun, ada orang ngomong apa udah deh aku lupain gitu, nggak baca angin lewat. Karena apa, mereka nggak nyukupin kita gitu, ngapain kita ngegubris gitu aja udah. Terus mau sampai kapan kan ya, bisa dibilang memang pekerjaan ini bukan seburuk apa yang di pikiran orang-orang di luar. Mungkin ya. Karena kan bisa dibilang ini pekerjaan itu pekerjaan yang sangat negatif lah ya. Pekerjaan negatif. Kira-kira mau berhenti kapan? Mungkin untuk tahun-tahun ini bismillah aja, berhenti gitu aja udah. Tahun-tahun ini berhenti. Iya. Ada penyesalan nggak sih? Penyesalan pastinya ada, tapi kan gimana ya, namanya juga udah terjadi. Yang penting ya kita gimana, belajar dari masa lalu gitu aja gitu. Belajar dari hal-hal yang buruk gitu, apa yang bisa kita lakuin, apa yang nggak bisa gitu aja untuk saat ini gitu. Rehan, pertanyaan terakhir nih. Boleh. Kalau seandainya waktu ini bisa diulang kembali, apa yang kamu inginkan? Mungkin aku nggak mau dilahirkan di dunia ini. Kenapa? Mungkin kalau hal yang ini aku akan jawab di konten-konten berikutnya ya guys, nggak untuk saat ini ya kan, karena juga waktunya udah sore juga ya kan gitu. Masku kan masih ada janji juga, nggak bisa lama-lama juga gitu. Mungkin kalau hal-hal yang kayak gitu aku bisa nangis atau gimana sih gitu. Karena apa, bener-bener aku tuh kayak kalau nginget-nginget masa lalu aku tuh kayak down banget gitu. Jadi kak, apa sih gitu bener-bener kayak bisa nangis, bener nggak bisa diceritakan, tapi ini masa laluku gitu aja. Gitu. Karena kan nggak mungkin kita itu masuk ke dunia begitu kalau kita itu tidak kepepet banget ya. Bener, gini, bukan kepepet ya kan, awal mulanya sih kayak orang tua tuh nggak boleh aku ke Jogja, nggak boleh aku kerja gitu, karena kan di rumah juga ada usaha gitu. Jadi aku suruh nerusin itu aja gitu, tapi aku nggak bisa gitu.
aku benar-benar nggak bisa di bidang kayak gitu. Karena apa? Kita punya kualitas dan kuantitas sendiri. Ya. Benar kan? Mereka bisa ini belum tentu aku bisa itu, ya kan? Aku bisa ini belum tentu mereka bisa. Gitu. Iya. Jadi kayak kita itu punya pikiran apa ya? Punya inisiatif sendiri-sendiri gitu. Nggak bisa kita disamakan sama si A, si B, nggak bisa. Gitu aja. Berarti kan bisa dibilang orang tua kamu itu udah apa ya, mampu ya? Udah mampu Pak, alhamdulillah udah berkecukupan, udah ada semua gitu. Kenapa kamu nggak minta aja? Maksudnya silahkan kamu kerja di apa, di Jogja, pekerjaan tapi pekerjaan yang sewajarnya gitu. Enggak, karena kan pekerjaan malam itu bisa dibilang apa, bahaya juga ya. Bukan gitu ya, gini, mereka kan nggak tahu gitu aku kerjanya apa. Jadi dipikir mereka itu kerjaku baik-baik. Untuk dulu setahun sampai 3 tahunan aku masih dapat uang bulanan juga dari orang tua. Gitu. Jadi kayak aku tuh kerja nyantai aja. Dulu aku awal kerja di Lipo itu digaji 1,2, aku masih mikirin kos. Aku juga mampu karena apa? Aku juga masih kayak orang tua aku juga nanggung semua itu. Iya. Gitu. Jadi aku masih bisa jalan gitu aja. Kan kalau kamu kelahiran tahun berapa sih? Aku kelahiran tahun 97. Kan masih muda banget. Ya benar, masih 25 tahun. Masih 25 tahun. Kan kenapa nggak apa ya, istilahnya ngapain saya itu kerja begini kalau orang tua saya itu mampu? Kenapa saya itu nggak minta aja sama orang tua? Bukan masalah gitu, aku cuma mau belajar mandiri. Aku dari dulu dari kelar sekolah, aku nggak mau ngerepotin orang tua gitu. Jadi aku punya prinsip, aku harus bisa hidup sendiri gitu. Harus bisa hidup sendiri tanpa uang orang tua gitu. Karena apa? Aku juga mikir gimana sih cari duit yang bener-bener aku bisa nikmatin gitu. Bener-bener aku bisa beli ini, beli itu gitu. Kalau kita minta orang tua, kebahagiaan yang kita miliki itu tidak beda ya. Tidak bukan sempurna gitu, tapi tidak wah gitu, tidak. Beda dengan usaha kita sendiri. Kalau usaha kita sendiri kita bisa melampiaskan beli ini, beli itu sesuka hati kita gitu, karena kita pakai uang sendiri gitu. Seandainya ada apa, saudara atau orang tua menonton, apa yang kamu pengen sampaikan ke seandainya ada orang tua aku yang nonton, aku cuma pengen satu, jaga kesehatan ya Ma. Pasti anakmu baik-baik aja di sini. Merinding ya guys. Doa terbaik buat Mama aja. Orang tua masih semua? Masih, alhamdulillah. Mama papa masih ada. Ya gitu aja sih. Memang kita itu hidup tidak apa ya, tidak se-enjoy, tidak se-happy apa yang orang luar itu lihat. Dia itu memang tidak apa ya, nggak ngerti, nggak tahu perjuangan kita itu menjadi anak rantau. Benar. Dan kayak kita anak rantau nggak mau memperlihatkan kesedihan kita. Iya benar. Dimanapun keadaan kita tetap harus kelihatan. Kalau bisa sebisa mungkin kita harus ceria. Kenapa? Kalau kita bisa nutupin semua kesedihan itu, mungkin seiringnya waktu pasti Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan ya. Karena Tuhan tidak akan memberi apa ya, istilahnya tidak akan memberi kesengsaraan di atas kemampuan kita. Benar. Mungkin untuk sementara itu aja video kali ini. Buat teman-teman, jangan lupa share, subscribe, like, dan komen untuk channel Bagong Nekat Klaten. Semoga bisa menjadi inspiratif buat kalian semua. Dan terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan,
kelancaran dalam mencari rezeki dan dipermudah segala urusannya, amin. Coba kamu promoin Han, apa ya, bantuin promo le mineral yang Bentar aku buka dulu ya. karena orang apa ya, kita cobain, intinya kita cobain Ya. Nah, orang sekarang pasti minum le mineral ya sayangnya. mineral. Kan? Coba ya, rasa dulu. Pastinya sangat Segar. dan le mineral pastinya sangat membantu di saat kita kehausan lah ya kan, kayak panas gitu. Kayak kita habis minum dok, ada manis-manisnya, enak gitu aja deh. Ada Seger, manis-manisnya. iya. Ada manis-manisnya gitu, gimana gitu. Pokoknya le mineral the best. Le mineral the best. Oke, terima kasih, saya tutup video kali ini. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Udah.